Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Safitriani dari program studi S1 Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas apa itu makroekonomi yang berjudul Analisis Dampak Defisit Anggaran Terhadap Ekonomi Makro di Indonesia. Sebelumnya saya akan menjelaskan materi yang akan saya sampaikan. Saya akan menyinggung sedikit apa yang dimaksud dengan ekonomi makro atau makroekonomi. Ekonomi makro atau makroekonomi adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan. Makroekonomi menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan, dan pasar. Artikel yang saya pilih ini membahas tentang kebijakan fiskal, desentralisasi fiskal, dan anggaran berbasis kinerja Indonesia. Dampak defisit anggaran yang dibiayai dengan utang luar negeri terhadap ekonomi makro juga tidak kalah pentingnya. Penelitian menggunakan model ekonomi makro simultan dan data sekunder perekonomian Indonesia antara tahun 2009 sampai dengan 2013. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa defisit anggaran yang dibiayai dari utang luar negeri akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sumber yang terkait membahas topik-topik seperti kebijakan fiskal, sistem anggaran, reformasi anggaran, dan teori anggaran. Metode penganggaran tradisional digunakan sebelum adanya sistem anggaran berbasis kinerja. Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk melihat kebutuhan daerah secara tepat dan menggunakan inovasi dalam mencapai efektif dan efisien anggaran. Selanjutnya, apa tujuan kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomi? Bagaimana kebijakan fiskal berdampak pada faktor-faktor seperti lapangan kerja, stabilitas harga, dan distribusi pendapatan. Tujuan kebijakan fiskal dalam pembangunan ekonomi adalah untuk menggerakkan aktivitas perekonomian negara dengan beberapa tujuan utama, yaitu peningkatan pertumbuhan ekonomi, kestabilan harga, dan pemerataan pendapatan. Kebijakan fiskal berdampak pada faktor-faktor tersebut dengan cara yang berbeda. Pengeluaran pemerintahan yang ditingkatkan melalui kebijakan fiskal dapat menciptakan lapangan kerja dengan pembiayaan proyek-proyek yang menampung banyak tenaga kerja, terutama saat kondisi perekonomian sedang lesu. Namun kebijakan fiskal yang ekspansif terhadap peningkatan tanpa sumber pajak dapat mengakibatkan peningkatan defisit anggaran yang pada gilirannya dapat mempengaruhi stabilitas harga dan distribusi. Pendapatan dengan demikian, kebijakan fiskal dapat berdampak pada pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, namun juga dapat mempengaruhi inflasi dan distribusi pendapatan tergantung pada implementasinya. Dan selanjutnya itu bagaimana desentralisasi dalam kebijakan fiskal memungkinkan pemerintah daerah memenuhi kebutuhan spesifik daerah dan mencapai efektivitas dan efisien anggaran. Apa saja reformasi utama yang dilakukan melalui desentralisasi dalam praktik penganggaran? Desentralisasi fiskal memungkinkan pemerintah daerah untuk melihat kebutuhan daerah secara tepat, menggunakan inovasi dalam mencapai efektivitas dan efisiensi anggaran, baik dalam sektor penerimaan maupun pengeluaran. Melalui desentralisasi fiskal, pemerintah daerah mempunyai hak dan wewenang untuk mengatur
pendapatan dan pengeluarannya. Namun harus tetap berada dalam koridor aturan nasional atau yang berlaku. Reformasi utama yang dilakukan melalui desentralisasi dalam praktik penganggaran antara lain adalah adanya perubahan mendasar dalam peningkatan penganggaran, di mana pemerintah pusat berusaha untuk membagikan kewenangannya kepada pemerintah daerah. Selain itu, desentralisasi fiskal juga mendorong pemerintah daerah untuk pengembangan visi, misi, dan keinginan serta harapan masyarakat sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah yang bersangkutan. Ini merupakan bentuk desentralisasi fiskal yang memungkinkan pemerintah daerah untuk lebih responsif terhadap kebutuhan spesifik daerah dan mencapai efektivitas serta efisiensi dalam pengelolaan anggaran. Mungkin itu saja yang dapat saya paparkan materinya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.